Jadi langsung saja atau baca dulu. Adinda, Aditya, siap. Berdoa dimulai. Oke, langsung saja pada pertemuan kali ini kita membahas materi bab terakhir ya, bab terakhir. Tapi sebelum kita masuk ke materi dan juga tujuan dari pembelajaran kita, ada satu hal yang harus Bapak lihatin dulu pada siswa semua. Nah, setelah nanti lihat video ini, terus Bapak akan menanyakan bagaimana analisa kalian terhadap video ini. Paham ya? Langsung saja. Itu saja tampilan dari video kita. Nah, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran dan materi kita harus kita capai, siapa yang bisa menganalisa atau menebak apa materi kita di bab terakhir ini? Silakan Uki. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran ini mengenai konflik sosial, kekerasan dan juga perdamaian, tentu peserta didik Bapak semua pasti pernah mengalami terjadi konflik ya dalam dirinya. Baik, misal mungkin pernah terjadi konflik dengan si Wiji, ada situ Zidan, pernah mengalami konflik dengan si Diko, pernah ya semuanya mengalami terjadi konflik. Nah, jadi itulah yang harus kita diferensiasi sosial. Ada yang tahu apa itu diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial itu perbedaan. Sedangkan stratifikasi sosial golongan. Yang kasih contoh perbedaan. Yang pertama dari segi budaya. Perbedaan apa? Yang pertama agama, suku, ras, dan lain-lain. Ini diferensiasi sosial karena ia menjelaskan adanya bentuk perbedaan. Perbedaan. Ya, perbedaan apa? Agama, suku, ras, kelas, gender, dan juga yang lain. Terus stratifikasi sosial. Tinggi, menengah, dan bawah. Nah, stratifikasi itu golongan kelas sosial, kelas sosial. Ada golongan orang kaya, ada golongan orang sederhana, ada golongan orang miskin. Paham? Itu. Lanjut, upaya kita untuk menyelesaikan atau mengatasi terjadinya permasalahan konflik. Apa upaya yang harus kita selesaikan? Nanti akan saya berarti dan diferensiasi sosial. Tadi sudah Bapak jelaskan apa itu stratifikasi dan apa itu diferensiasi sosial. Nah, poin yang pertama, primordialisme. Apa itu? Paham yang menganggap kelompoknya yang paling unggul. Paham yang menganggap kelompoknya yang paling unggul. Saya Bapak kasih contoh. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nah, di antara kelompok A sampai kelompok D ini ada kelompoknya itu yang menganggap paling unggul di antara kelompok yang lain. Itu primordialisme. Bentuk konflik yang pernah terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Terus yang ini dari segala kelompok yang memberikan contoh konflik kelompok itu. Sudah selesai semua pertanyaan dijawab? Kalau sudah, silahkan Bapak minta untuk ke depan kelompok A untuk menjelaskan pertanyaan yang Bapak berikan tadi. Silahkan. Bentuk-bentuk konflik menurut tujuan Soekarno adalah perbedaan antar individu, perbedaan latar belakang budaya, perbedaan kepentingan dan perubahan sosial.
itu bentuk kompleks menurut Sujono Sukanto. Nah, dari jawaban si Juliana, ada yang mau dipertanyakan peserta didik pada Juliana, apakah penjelasan dari jawaban dia itu mungkin ada yang mau bertanya? Pak Widi. Konflik materialis proses, yaitu satu konflik realistis, dua konflik non realistis. Konflik realistis dilakukan dari kekecewaan terhadap hubungan pendidikan khususnya terjadi dalam hubungan. Dua konflik non realistis, konflik yang berasal dari hubungan hijau saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk melegakan ketegangan dan juga dari salah satu pihak. Oke. Silakan. Lanjut, kelompok ya. Masing-masing kelompok merasa jawabannya benar. Namun ada di antara kelompok yang belum menjelaskan penjelasan mengenai bentuk konflik menurut Sujono Sukanto. Tadi yang pertama itu perbedaan antar individu, konflik. Konflik ini terjadi perbedaan antar individu. Nah, perbedaan antar individu itu perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan individu. Contoh, Wiji dengan Nisa. Wiji pengen menonton TV yang siarannya film Indonesia, sedangkan Nisa pengen nonton TV yang siarannya tidak. Nah, itu perbedaan individu. Assalamualaikum. Sudah selesai Tigo dan Adit mengenai pengertian konflik. Nah, kalau sudah selesai, Bapak kita coba langsung menjelaskan apa konflik. Oke, Bapak beri kesimpulan. Kesimpulan mengenai pengertian konflik itu dari jawaban Riko dan Adit tadi, bahwasanya konflik itu bertujuan untuk meredakan pihak lawan. Nah, si A konflik, si B konflik. Tujuan mereka itu intinya untuk menjatuhkan lawan. Ya, jika ada di situ kata pertikaian, ya, pertikaian rasa untuk menjatuhkan lawan, itu terjadi konflik. Nah, pada dasarnya konflik ini kan banyak. Ada konflik keluarga, konflik pribadi, konflik antar kelas sosial, konflik internasional, konflik ras, dari segi budaya banyak, namun di situ ada bentuk penyelesaiannya. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. 2 jam kita berlangsung. Mudah-mudahan di 2 jam ini ada manfaatnya dan berkah ilmunya. Ya, jadi Bapak sudahi. Sampai ketemu minggu depan. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jepri atas waktu dan kehadirannya. Jadi Pak Jepri, kegiatan refleksi diri ini adalah sebagai tindak lanjut dari kegiatan supervisi yang sudah kita laksanakan kemarin. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak Jepri. Iya. Yang pertama itu, gimana perasaan Bapak sesudah melaksanakan kegiatan supervisi, Pak? Dengan berlangsungnya kegiatan supervisi yang sudah dilanjuti, itu yang pertama yang membuat kami itu refleks dengan supervisi. Yang pertama mengenai program pembelajaran yang sudah kita tindak lanjuti. Terus untuk yang kedua, dengan adanya kegiatan supervisi itu dapat mengembangkan diri dalam berinteraksi di kelas dengan siswa-siswi. Terima kasih. Jadi Pak Jepri ini perasaannya senang ya? Atau gimana Pak? Senang, Pak. Senang ya, ada supervisi ini ya. Kemudian Pak Jepri, sebelum melaksanakan proses pembelajaran, Pak Jepri ada menyusun RPP ya? Itu ada, Pak. Sebelum masuk ke pembelajaran kan, itu terlebih dahulu
dahulu setidaknya kita itu ada menyusun administrasi sekolah seperti RPP, program pembelajaran juga. Terus yang kedua silabus, prota, promes dan juga yang lainnya itu sebagai penunjang dalam proses pembelajaran sekolah. Berarti ada. Ya, ada ya. Menurut Pak Jeffrey sendiri nih, Iya. proses pembelajaran yang sudah Pak Jeffrey laksanakan itu menurut Pak Jeffrey itu gimana? Sudah menyenangkan kah? Atau apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Jeffrey sampaikan ketika proses belajar mengajar itu sudah tercapai atau belum? Menurut Pak Jeffrey, Iya. Pak Jeffrey gimana? Sudah Pak. Dalam proses pembelajaran itu sudah kami terapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat. Yang pertama, dalam penyampaian materi pun alhamdulillah sudah berjalan lancar. Terus mengenai materi pun sudah diterapkan juga kepada peserta didik kita Pak. Mungkin itu aja Pak. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup Pak Jeffrey ya. Mudah-mudahan dengan adanya supervisi ini proses pembelajaran di kelas untuk guru-guru di sekolah kita semakin baik lagi ya Pak Jeffrey ya. Mungkin itu dari saya Pak Tono, Pak Sofwan. Mungkin silakan bisa dilanjutkan. Saya lanjutkan ya. Iya, Mas. Dalam kegiatan pembelajaran, apakah Pak Jeffrey merasa ada interaksi antara guru dengan siswa? Di dalam Atau siswa itu menggunakan sumber-sumber belajar yang lain mungkin? di dalam kegiatan di kelas itu supaya anak itu lebih berantusias di kelas bahkan itu yang pertama dari segi metode pembelajaran itu ada berupa berpoin bagaimana cara seorang guru itu menerapkan pembelajaran itu sebaik mungkin agar siswa ini dapat mudah memahami atau mudah mengerti dalam materi yang sudah kita jelaskan. Itu Pak. Berarti untuk metode sudah bervariasi ya Pak Jeffrey ya? Sudah. Oke. Kemudian apakah Pak Jeffrey memberikan kepemuatan atau kesimpulan di akhir pembelajaran? Untuk dalam pembelajaran setelah kita masuk ke pembahasan materi, terus di akhir pembelajaran itu nanti bakal ada Pak, ada apakah itu kesimpulan, juga kesimpulan dalam materi yang sudah kita terapkan terlebih dahulu tadi, baru kita menyimpulkan lagi berdasarkan pemahaman yang sudah kita berikan tadi Pak. Berarti ada ya, memang itu dalam kegiatan pembelajaran penting sekali itu penguatan serta pembuatan kesimpulan. Ya. Oke lah, mungkin Iya. itu yang dari saya Pak Wisnu. Ya, terima kasih Pak Tuan. Pak Sofwan silakan. Pak Jeffrey, Iya Pak. ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang pengelolaan waktu, pengelolaan waktu dalam kegiatan alokasi waktu ya, alokasi waktu dalam proses kegiatan pembelajaran tersebut. Bagaimana Pak Jeffrey mengelola Benar. waktu tersebut? Di dalam kelas itu Pak kan sudah ada aturan yang sudah dibuat di sekolah untuk mengenai alokasi waktu. Itu kita harus melihat juga dalam bentuk RPP juga Pak. Apakah contohnya dalam kelas 10, 11, 12, untuk yang kelas 10 itu kan dalam satu minggunya 3 jam, untuk yang kelas 11 4 jam, untuk yang kelas 12 4 jam, itu dalam satu minggu. Tentu mengenai alokasi waktu, ketika kita masuk ke kelas itu kita lihat dari segi RPP juga Pak. Sekiranya dalam satu jamnya itu 45 menit, jadi 40 menit ya Pak, 40 menit. Jadi kalau sekiranya 2 jam
dalam proses pembelajaran kita tuh harus bisa mengaturnya Pak, supaya di dalam kelas itu yang pertama peserta didik kita ini tidak bosan dengan kita, itu yang pertama. Terus cara kita menerapkan proses pembelajaran di kelas juga harus sesuai dengan ketentuan yang kita buat. Jadi untuk alokasi waktunya harus sesuai dengan jam dan juga RTP dan syllabus. Oke, baik. Terus untuk respon siswa tentang materi yang Bapak berikan, bagaimana Pak? Untuk mengenai respon di dalam kelas itu tergantung kembali lagi kepada gurunya gitu Pak, kan, kepada gurunya. Ketika dalam kelas itu bagaimana hendaknya siswa ini bisa berantusias di dalam ruangan, itu otomatis kembali kepada gurunya, bagaimana cara guru ini untuk menerapkan proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Apakah metode yang diberikan guru ini hanya metode ceramah atau dalam arti kata diskusi antar kelas gitu Pak. Jadi untuk di dalam kelas itu setelah berlangsungnya kegiatan pembelajaran, alhamdulillah untuk peserta didik kita lebih cenderung kepada poin-poin daripada metode ceramah gitu Pak. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Yusni? Cukup mungkin. Dari saya mungkin sedikit ada tambahan dari kesimpulan ya Pak Jeffrey. Iya. Setelah melaksanakan kegiatan supervisi dan kegiatan refleksi pada saat ini, maka hal-hal yang akan saya simpulkan terkait pelaksanaan supervisi yang sudah kita laksanakan, itu yang pertama adalah Pak Jeffrey sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan sangat baik. Yang kedua, Pak Jeffrey memanfaatkan sumber belajar, memanfaatkan media belajar. Jadi kegiatan pembelajaran itu tidak terfokus pada guru saja, melainkan terfokus pada sumber belajar lain yang Pak Jeffrey tampilkan kemarin, seperti video yang Pak Jeffrey tampilkan kemarin itu kan, jadi anak menyimak gitu. Ya, harapan saya ke depannya proses pembelajaran yang Pak Jeffrey laksanakan di kelas semakin lama semakin baik. Jangan alergi dengan supervisi. Supervisi itu tujuannya adalah perbaikan proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi pertahankan apa yang sudah Pak Jeffrey laksanakan dan berlakukan proses. Mudah-mudahan semakin lama proses pembelajaran kita semakin baik. Mungkin itu saja Pak Jeffrey ya kegiatan refleksi kita pada hari ini. Terima kasih Pak Jeffrey atas waktu dan kesempatannya ya. Iya. Oke. Ya.